Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di KOKIMP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan, yang dibina oleh Bapak Hamril Muhammad selaku dosen dari Prodi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, saya Mutiara Ramadini dari kelas MP 2020A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pengambilan risiko dalam berwirausaha. Selamat menyaksikan. Pengambilan risiko dalam berwirausaha. Apa itu risiko dalam berwirausaha? Risiko dapat diartikan sebagai sebuah ketidakpastian akan suatu keadaan yang terjadi di masa yang akan datang, dengan sebuah keputusan yang diambil pada saat ini yang berdasarkan pada berbagai pertimbangan. Dalam kegiatan wirausaha, risiko akan selalu menghadang. Namun, seringkali orang mengesampingkan risiko ini, sehingga tidak memiliki persiapan dalam menghadapi risiko. Motivasi mengambil risiko. Ada beberapa alasan ketika seseorang mengambil risiko. Yang pertama, seseorang berani mengambil risiko karena mengharapkan atau ingin mendapatkan keuntungan yang sebanding dengan pengorbanan yang telah dilakukan atau dikeluarkan. Yang kedua, seseorang berani mengambil risiko karena faktor keterpaksaan atau kepepet. Hal ini disebabkan situasi atau kondisi yang mengharuskan orang tersebut mengambil risiko. Risiko adalah hal yang tidak dapat dihindari. Risiko memang merupakan hal yang wajar dalam kegiatan bisnis ataupun berwirausaha. Oleh karena itu, penting untuk kita memahami jenis-jenis risiko. Yang pertama ada risiko strategi. Menurut Johan Putro, risiko ini adalah risiko yang dapat mempengaruhi exposure korporat dan exposure strategis sebagai akibat keputusan strategis yang tidak sesuai dengan lingkungan eksternal dan internal usaha. Yang kedua ada risiko legal dan kepatuhan. Menurut Wali, risiko ini adalah risiko kerugian finansial atau reputasi yang dapat diakibatkan oleh kurangnya kesadaran atau kesalahpahaman, ambiguitas atau ketidakpedulian yang sembrono terhadap cara hukum dan peraturan yang berlaku untuk bisnis. Yang ketiga ada risiko operasional. Menurut Johan Putro, risiko ini adalah potensi penyimpangan dari hasil yang diharapkan karena tidak berfungsinya suatu sistem seperti SDM, teknologi, atau faktor lainnya. Yang keempat ada risiko finansial. Menurut Jorian, risiko ini merupakan risiko yang timbul sebagai akibat adanya pergerakan pasar finansial yang tidak dapat diperkirakan. Lalu ada risiko reputasi, adalah dampak positif atau negatif yang dihasilkan reputasi. Jika nama baik perusahaan hancur atau reputasinya buruk, tentu hal tersebut akan menyebabkan kerugian, yaitu ketidakpercayaan pelanggan terhadap bisnis. Selanjutnya ada risiko kredit. Menurut Hardanto, risiko kredit adalah risiko kerugian yang berhubungan dengan peluang gagal memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Yang terakhir ada risiko pasar. Dalam capital market, istilah risiko pasar dapat diartikan risiko fluktuasi atau naik turunnya nilai aktiva bersih yang disebabkan oleh perubahan sentimen pasar keuangan yang menjadi aset dalam pengelolaan portofolio reksadana. Cara untuk menghadapi risiko yang telah diambil. Yang pertama, amati hambatan-hambatan yang mungkin akan muncul. Dengan melakukan pengamatan sedini mungkin, maka seorang wirausahawan akan menyusun strategi agar dapat meminimalisir hambatan tersebut. Yang kedua, pilihlah peluang bisnis yang sesuai dengan kemampuan. Dengan memulai sebuah usaha yang sesuai dengan kemampuan, maka wirausahawan akan memiliki bekal keahlian untuk mengatasi semua risiko yang muncul. Yang terakhir, carilah informasi sebanyak mungkin. Hal tersebut dapat membantu dalam menentukan langkah-langkah apa saja yang perlu diperbuat untuk mengurangi munculnya risiko yang tidak diinginkan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk yang sudah menonton, jangan lupa untuk di-like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.